Hai semuanya. Kami mahasiswa PKL Universitas Sumatera Utara, kelompok 12 yang saat ini sedang melakukan PKL di PTPN 4 Regional 2 Kebun Tandem Hulu 1. Kebun Tandem merupakan unit usaha PTPN 4 Regional 2 hasil penggabungan 4X Kebun PTPN 2 dan resmi masuk PTPN 4 lewat skema KSO pada 1 Mei 2024. Terletak di Desa Tandem Hulu 1 Deli Serdang, kebun ini mengelola tanaman menghasilkan seluas 2.674,71 hektar, tanaman belum menghasilkan seluas 358,67 hektar, dan non-produktif seluas 348,10 hektar. Terdiri dari 7 afdeling yang dibagi 2 rayon. Rayon A terdiri dari afdeling 1, 2, dan 4, dan rayon B terdiri dari afdeling 3, 5, 6, dan 7. Di PTPN ini, fase yang digunakan adalah TBM 2, di mana TBM 2 adalah fase kelapa sawit berusia 13-24 bulan. Berikut adalah hama utama yang menyerang TBM kelapa sawit. Pengendalian hama dilakukan secara kimia seperti penyemprotan insektisida berbahan aktif sipermetrin setiap 14 hari, pemasangan perangkap feromon untuk memikat orites betina, dan pengendalian secara hayati dengan cara menanam tanaman seri, antigonon, kasia, serta turnera sebagai rumah bagi predator alami. Kastrasi dilakukan pada kelapa sawit berumur 12 hingga 30 bulan. Dilaksanakan sebulan sekali untuk membuang bakal bunga betina dan jantan agar tanaman fokus pada pertumbuhan vegetatif. Menggunakan dodos, 8 hingga 16 bakal bunga per pohon yang harus dibuang dari pangkal. Pengendalian gulma dilakukan menggunakan herbisida berbahan aktif glifosat dengan dosis 0,4 liter per hektar. Penyemprotan dilakukan sebulan sekali dan difokuskan pada jalan panen atau dengan sistem PML 2:1 menggunakan gerakan lurus dan konsisten untuk hasil yang merata. Pembersihan piringan kelapa sawit dilakukan sebulan sekali secara manual atau kombinasi kimia mencakup area 2,5-3 meter dari pangkal batang dan 50 cm di luar tajuk. Pembersihan ini penting untuk menekan persaingan hara, mempermudah pemupukan, dan memutus regenerasi gulma. Pengukuran vegetatif kelapa sawit fase TBM minimal dilakukan selama 3 tahun. Sampel pohon dipilih dan ditandai agar tidak berganti. Fokus pengukuran ada pada pelepah ke-9, bagian ekor kadal di ujung daun yang sudah membuka sempurna, karena paling aktif berfotosintesis. Pengaplikasian tangkos menggunakan tajuk nanalong-along dengan dosis 175 kg atau kurang lebih 75 tanan per pokok dan disusun rapat kurang lebih 50 cm dari batang. Penyemprotan gawangan dilakukan setiap 6 bulan sekali menggunakan trikloprid 0,5 liter per hektar dan metilmetsulfuron 0,02 kg per hektar. Penyemprotan semis piringan dimulai dari perencanaan kerja melalui bar chart, menghitung luas blok, rotasi, dan tenaga kerja. Setelah disetujui pimpinan, bahan racun diajukan dan diambil dari gudang, lalu dibagikan ke tim O1. Kalibrasi memakai nozzle O1 orange spoon pada knapsack 10 liter yang mampu menyemprot 75-80 pokok dengan dosis glifosat 0,4 liter per hektar dan konsentrasi 2%. Penyemprotan meliputi pendingan dan pasang pukul dan dilakukan 4 kali setahun. Larutan dibuat di premis area untuk 48 hektar dengan dosis 19,2 liter glifosat, 0,72 kg metilmetsulfuron, dan 960 liter air yang dibagi ke 48 jerigen lalu diangkut truk ke afdeling. Global Telling adalah kegiatan rutin pertumbuhan untuk mengecek serangan hama pada kelapa sawit, di mana mengambil sampel dari 1 pohon per hektar yang hama setiap bulan. Caranya dengan menentukan 3 titik pengamatan, lalu fokus pada pelepah yang paling baik diserang. Pelepah ini bisa dilakukan dengan cara ditarik atau potong untuk diperiksa. Salah satu metode pengendalian kimia adalah injeksi batang, terutama untuk hama ulat kantong. Metode ini dilakukan pada tanaman kelapa sawit yang minimal berusia 8 tahun.
Bahan kimia yang digunakan adalah asefat yang dicampur dengan air. Hama atau mortalitas dilakukan setelah pengendalian dengan penghitungan ulang pada hari ke-7, 14, dan 21. Jika tingkat serangan masih sedang atau berat, maka pengendalian dilakukan kembali. Pemupukan adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Pupuk yang digunakan adalah urea dengan dosis 1,25 sampai 1,5 kg per pokok dan disesuaikan dengan usia tanaman dan diaplikasikan dengan cara ditabur di piringan pot. Saling buah adalah kegiatan pencatatan dan perhitungan TBS di kelapa sawit dengan tujuan untuk memperkirakan potensi panen di masa depan. Fruit seed dan fruit tubans adalah cara untuk mengecek kualitas buah sawit dan seberapa baik proses penyerbukannya, dengan tujuan memastikan pohon sawit bisa menghasilkan buah yang maksimal. Ada dua hasil utama yang dihitung. Fruit seed menunjukkan berapa persen buah normal dari seluruh buah, fruit tubans menunjukkan berapa persen berat buah dari berat tandan awal. Pemeriksaan ini dilakukan setiap 6 bulan untuk memantau terus kondisi kebun. Pada pukul 7 pagi, pemanen mulai memasuki ancak. Pertama dilakukan identifikasi berondolan di piringan, kemudian pelepah diturunkan, dipotong menjadi 3 bagian dan disusun rapi di gawangan mati. Selanjutnya pemanen memotong dan menurunkan tandan buah segar, lalu memotong gagang berbentuk huruf V. Berondolan dikutip dan bersama TBS diletakkan di pasar pikul. Pemanen bergerak ke pokok berikutnya hingga terkumpul 2 pasar pikul. Lalu TBS disusun di angkong. Buah sawit kemudian diangkut menuju TPH, diturunkan, dan disusun rapi, serta diberi nomor pemanen. Terakhir, berondolan dituangkan ke dalam goni gelaran. Pengangkutan buah dilakukan pada akhir kegiatan panen dengan menggunakan